Halo Sobat Logika, bersama saya Bowo di sini akan uh, membeberkan isu-isu terkini di Indonesia tercinta ini. Nah, Sobat Logika, belum lama ini, tepatnya tanggal 15 Juni 2026 kemarin, itu sempat terjadi kericuhan di forum diskusi yang diselenggarakan di UGM. Nah, itu ada tiga pejabat tinggi negara tidak tanggung-tanggung sebagai narasumber. Tiba-tiba direcoki oleh sejumlah mahasiswa yang meminta forum itu dibubarkan segera. Nah, apa sih penyebabnya mahasiswa sampai begitu marah, meletup-letup ya, terhadap forum diskusi tersebut? Nah, forum diskusi tersebut klaimnya sih dialog gitu. Ya, dialog antar tiga pejabat negara, satu di antaranya Kepala BP Taskin Budiman Sujatmiko dan Menteri ATR BPN Nusron Wahid serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Nah, Sobat Logika, kalau klaimnya dialog seharusnya equal. Ada juga penyeimbang ya, mungkin dari akademisi, mungkin dari peneliti atau masyarakat sipil. Tetapi dalam acara tersebut ya terkesan hanya satu arah dari pemerintah saja gitu. Ya tentu saja mahasiswa sebagai pressure group, sebagai kelompok ya yang cukup kritis untuk melakukan kebijakan pemerintah yang dianggap sudah menyimpang, ya wajar saja marah gitu. Karena forum ini tidak netral. Ibaratnya kalau dalam Piala Dunia 2026 ini penonton berharap ada pertandingan bola antar negara, Argentina atau Italia, atau sebaliknya Jerman melawan Belanda, ternyata event tersebut antara Persija dengan Persib, sama-sama Indonesia. Ya, ini jadi nggak menarik di sini. Kan lucu. Nah, wajar aja mahasiswa marah sekali gitu. Karena forum ini terkesan sebagai sosialisasi kinerja para menteri yang diklaim berhasil menurut mereka atau menjustifikasi kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, ini kan lucu gitu. Kalau menjustifikasi kebijakan pemerintah, pertanyaannya apa sih kebijakan pemerintah yang benar-benar membuat rakyat itu sejahtera, adil makmur, rakyat itu bahagia gitu. Kita kita challenge pemerintah gitu. Sebutkan satu aja gitu. Orang sekarang ini pajak naik, harga kebutuhan pokok juga ikut naik, PHK di mana-mana, kemiskinan bertambah, kemudian juga angka stunting juga bertambah gitu. Walaupun ada MBG, faktanya begitu. Ya. Ini lucu kalau katanya pakar apa namanya propaganda Jerman namanya Joseph Goebbels, kebohongan yang dilakukan berulang kali ya akan menciptakan satu kebenaran. Nah, ini teori usang yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah. Ya, kala itu Nazi teknologi juga terbatas. Tetapi sekarang warganet cerdas. Setiap statement yang keluar dari pejabat tentu diverifikasi oleh warganet gitu. Nah, artinya kalau menggunakan teori-teori seperti ini ya seperti menaruh kotoran ke muka sendiri bagi para pejabat gitu. Karena warganet akan melakukan verifikasi ya, apa betul kayak program MBG ini sudah menurunkan angka stunting, apa betul program MBG ini mensejahterakan masyarakat gitu, atau
program KDMP lah, Koperasi Desa Merah Putih gitu. Faktanya satu di antara program ambisiusnya Prabowo KDMP, lokasinya ada yang di tengah hutan, di depan kuburan. Ini kan seolah mengejar tayang aja gitu. Nah, lantas ya belakangan ini ada penolakan dari masyarakat terhadap MBG misalnya gitu, karena triggernya adalah penangkapan kepala BGN Profesor Dadan Hindayana dan 2 wakilnya gitu. Ini menjadi trigger membuat masyarakat itu marah. Lantas didesain sedemikian rupa, ada para pekerja-pekerja MBG yang quote and quote dipaksa untuk melakukan demonstrasi supaya Pak Prabowo ini tidak menghentikan program MBG. Menguntungkan buat siapa? Ya buat investor MBG. Bayangkan ya, kalau program MBG ini dilanjutkan, ya mengambil dari anggaran pendidikan, generasi kita mau jadi apa kalau pendidikan begitu mahal gitu ya. Nah, seperti sekarang ini misalnya ada beberapa teman saya yang gelisah, risau ya, anaknya lolos di perguruan tinggi negeri, saya sebut aja kampusnya Universitas Indonesia melalui jalur SBMPTN, tapi nggak sanggup untuk bayar UKT yang begitu tinggi, begitu mahal. Nah ini yang harus menjadi perhatian Bapak Prabowo. Penting mana, ya nggak? Anggaran keluar tai atau anggaran untuk pendidikan membuat generasi muda kita ini semakin cerdas. Akhirnya Indonesia Emas itu adalah satu keniscayaan. Ini Indonesia cemas, Pak. MBG dilanjutkan, keluarnya hanya ya, otaknya malah stunting gitu. Akibat apa? Anggaran pendidikan kita ini rendah sekali. Guru honorer banyak yang terjerat dengan pinjaman online karena penghasilannya tidak seberapa ya. Nah ini yang harus diperhatikan. Para tenaga didik kita, terus anak-anak harus sekolah sampai di tingkat perguruan tinggi. Karena itu itu adalah amanah dari konstitusi, Pak. Anggaran pendidikan harus 20% dari APBN, Pak. Bukan makanan. Makanan orang tua. Nah ini janji kampanyenya Pak Prabowo nih sama Gibran. Ya, katanya ingin mencetak 19 juta lapangan pekerjaan. Nah kalau orang tua mereka bekerja, punya penghasilan, Bapak nggak usah lagi kasih MBG, Pak. Orang tua tahu memberikan yang terbaik buat anaknya. Tentu makanan yang bergizi, jauh lebih bergizi daripada makanan yang disajikan oleh dapur-dapur MBG. Yang quote and quote para investor yang mencari cuan. Ya, itu dari isu-isu yang berkembang hari ini. Jadi stoplah. Jangan melakukan sandiwara, demonstrasi ya, yang sudah di-create seolah-olah banyak masyarakat yang mendukung program kebijakan, program-program unggulan Bapak seperti MBG. Ya. Itu semua, Pak, itu semua tidak mewakili masyarakat secara umum, secara luas. Itu yang harus Bapak perhatikan. Bapak harus belajar banyak dari Den Xiaoping, Pak. Ya, Bapak juga harus belajar banyak juga dari Suranji, itu Perdana Menteri Cina tahun 98. Dia ketika didapuk menjadi Perdana Menteri, Suranji membuat satu statement, berikan saya 100 peti mati. 99 peti mati untuk pejabat yang melakukan korupsi. 1 peti mati untuk saya bila saya melakukan tindak pidana korupsi. Lantas apa, Pak?
Ya. Suranji sangat konsisten. Semua pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi dieksekusi. Tidak hanya itu, untuk melakukan eksekusi harus dibiayai dari keluarga si koruptor tersebut, bukan uang negara. Nah. Kedua, semua harta kekayaan para koruptor dirampas. Ini yang menjadi PR-nya DPR yang belum selesai sampai hari ini. Undang-undang perampasan aset. Nah, itu aset para koruptor harus disita. Nah, sehingga APBN kita itu bisa terjaga. Tidak defisit. Seperti Maret 2026 kemarin, defisitnya tidak tanggung-tanggung, Pak. Sampai 240 triliun. Nah, kalau kebijakan eksekusi terhadap para koruptor dan perampasan aset itu dijalankan secara benar, niscaya Pak, APBN kita surplus. Kalau Pak Prabowo melakukan itu konsisten, ya, Indonesia cemas, itu omong kosong, yang ada Indonesia emas, satu keniscayaan. Akhir kata, saya Bowo Santoso undur diri dalam acara Logika Bicara. Kita akan berjumpa kembali dalam episode dengan isu-isu yang menarik tentunya. Terima kasih Sobat Logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.